gini ya, terutama itu dia minta maaf itu mungkin karena sesama wanita ya, mereka ya sesama wanita, sama-sama punya anak. Cuman kan kebetulan di sini kan klien saya ini kan mempermasalahkan reskinya ya, mempermasalahkan masa lalunya mereka gitu. Ya kalau untuk masalah makin rame dan makin diketahui banyak orang ya itu memang sudah dari awal memang itu memang sudah resiko ya. Itu memang sudah resiko, memang pasti ini akan bakal jadi rame gitu. Nah, dan dia juga sudah siap semua, apapun resiko yang dia terima dia sudah siap. Iya, sudah diprediksi sama dia ini bakal rame, terutama bakal ada hujatan, hinaan, itu pasti dia sudah tahu semua bakal ke arah situ. Oh enggak, belum ada itu omongan seperti itu. Belum, intinya klien saya itu hanya meminta pengakuan dan tanggung jawab gitu. Kalau untuk bicara masalah yang lain-lain sih dia belum pernah, tidak ada dia bicara seperti itu, tidak ada, belum pernah. Karena yang diutamakan sama dia adalah pengakuan. Oh iya, kalau hadir dia sudah bicara sama saya bahwa dia pasti akan hadir setelah pihak dari Reski memberikan pernyataan. Karena kan selama ini kan baik saya kan udah terlalu sering ya kita memberikan pernyataan kan. Tapi kan selama ini kan kita belum ada tanggapan secara resmi dari pihak Reski. Jadi klien saya tuh benar-benar menunggu pernyataan resmi dari pihak Reski, baru dia juga keluar untuk memberikan pernyataannya dia. Oh, kalau untuk melaporkan sudah kita sudah daftar. Sudah. Tadi per hari ini, hari Jumat, ke Pengadilan Negeri Tangerang. Perbuatan melawan hukum. Iya, PMH. Kita gugatnya PMH. Sudah daftar. Kalau kalau diproses sudah diproses, kalau diterima sepertinya sudah diterima, tinggal kita menunggu ini aja. Saya harus datang ke pengadilan untuk memberikan aslinya, gugatan aslinya. Jelas ini yang bersangkutan ayah. Jadi saya tegaskan ini ayahnya keberatan, anaknya patut diduga dieksploitasi dengan dimasukkan ke media untuk kepentingan saya tidak tahu siapa. Yang jelas ayahnya keberatan anaknya di berita-berita yang begini. Kasihan. Ya, lanjut. Jadi Aska mengambil sikap bahwa dia sebagai ayah, sebagai orang tua atas anak tersebut, keberatan anaknya dieksploitasi seperti ini. Ya, itu permasalahan sudah basi. Permasalahan tahun 2020 bulan Juli. Jadi baby sisternya sempat diberhentikan, setelah diberhentikan 2-3 bulan kemudian diminta untuk kembali bekerja. Jadi kalau memang ada permasalahan, seharusnya permasalahan tahun Juli 2020 itu dipermasalahkan ya. Jadi seperti ini supaya clear semua selama ini didiamkan, pada akhirnya dia merasa ini harus diluruskan gitu. Jadi tolonglah, jadi hal-hal yang sudah basi nggak usahlah diangkat ke permukaan, apalagi ini kaitannya dengan anak yang pada suatu saat dia akan mengetahui permasalahan tersebut. Jadi saya juga atas nama keluarga mereka keberatan. Jadi persoalan-persoalan yang sebetulnya yang sudah basi begini janganlah dianggap. Karena itu juga ada aturan mainnya di media, juga ada konten-konten yang nggak boleh. Dan biasanya seorang baby sister yang begitu itu biasa di dalam sebuah jadi tidak ada penganiayaan yang dikatakan bahwa penganiayaan itu yang menyebabkan orang tidak bisa bekerja atau apa, nggak ada. Orang marah-marah itu biasa gitu ya. Jadi seperti itu, yang bertanda tangan adalah ayah dari anak yang sempat ramai barusan di media. Itu masalah sudah selesai. Sudah selesai dengan 3 bulan kemudian dipanggil kembali untuk bekerja. Diberi kepercayaan tetap untuk mengurusi anaknya, karena anak ini memang dekat sama baby sister yang namanya Lia. Itu sudah selesai. Jadi di bulan Juli 2020 begitu Aska ini tahu, langsung diberhentikan. Juli 2020 itu diberhentikan, dihukum, diberhentikan, disuruh dipulangkan untuk tidak bekerja. Itu sudah dihukum dia. Tapi karena diperlukan kembali, dimaafkan dengan dipanggil kembali untuk bekerja pada bulan November, tepatnya tanggal 4 November 2020 untuk bekerja untuk mengurus anak ini lagi. Jadi itu sudah selesai. Dengan seseorang ditarik kembali, disuruh mengurus dan sampai sekian lama, sekian tahun dia bekerja, ini masalah udah clear.
Justru aneh kalau sudah masalah yang sudah clear, sudah basi, diangkat lagi, dan ini ada anak kecil di situ, gitu. Itu yang menjadi keberatan orang tuanya. Saya keberatan anak saya video-videonya dipublish di media, karena patut diduga itu mengeksploitasi. Jadi patut diduga mengeksploitasi anak di bawah umur, dan itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya tegaskan kembali. Seperti itu. Ya kalau saya videonya nggak tahu, tanya yang memutar video. Saya kan nggak punya videonya. Saya cuma saya dikasih tugas, dikasih amanah sama Lia yang meminta tolong saya, dan Askara sebagai ayah juga keberatan gitu loh atas video-video ini yang terkait dengan anaknya. Dia sebagai orang tua, sebagai ayah. Saya yang tahu masalahnya kok. Wong itu kejadian sudah selesai, itu kejadian basi. Dan saya yang memberhentikan, tapi saya meminta kembali untuk itu bekerja. Jadi kalau sudah ada seorang baby sister yang diberhentikan tapi ditarik kembali, itu sudah selesai, sudah dimaafkan. Itu faktanya. Jadi tolong jangan membesar-besarkan sesuatu yang sudah basi sehingga seakan-akan terjadi sesuatu. Ini sekarang dibuka. Yang bertangan tidak tanggung-tanggung ayahnya sendiri. Ayah dari anak tersebut keberatan. Dan dinyatakan itu masalah basi, itu masalah sudah selesai. Clear. Sehingga baby sister ini saya tarik kembali untuk bekerja di rumah saya. Seperti itu kejadiannya. Nggak ada apa-apa dari dulu, habis itu main-main. Orang biasa lah, anak kecil. Kita juga pernah jadi punya anak yang masih balita, masih apa, udah biasa lah yang gitu-gitu. Nggak ada apa-apa. Ya, nggak mungkin lah di dalam sebuah rumah tangga suami istri itu kan kanan kiri ya, ibarat tangan kanan tangan kiri. Nggak ada lah dalam rumah tangga, apalagi urusan baby sister itu seorang istri nggak tahu. Logikanya itu nggak masuk akal, karena sebetulnya berdasarkan pernyataan ini itu atas keinginan Nindi sendiri dan disetujui oleh Askara. Askara yang sebetulnya yang memberhentikan. Jadi ayahnya yang memberhentikan, memulangkan dia di bulan Juli, dipulangkan tanggal 26 kalau nggak salah, di akhir bulan Juli dipulangkan. Udah nggak bekerja selama 3 bulan. Setelah 3 bulan di November tanggal 4 ditarik untuk bekerja kembali. Ya mungkin dibutuhkan karena anak ini memang dekat. Anak ini dekat. Dibutuhkan untuk bekerja, dipercaya untuk mengurusi anaknya lagi. Seperti itulah. Jadi berita yang selama ini seakan-akan ada itu nggak benar semua. Itu jadi dilihat rekodnya itu ada tahun 2020. Pengen suasana baru. Enggak mah, saya mah di rumah lama mah ngontrak. Saya belum, ini rumah pertama saya gitu. Saya emang belum punya rumah, itu rumah ngontrak, rumah orang saya bayarin tiap tahun. Kalau dibilang rumah impian sih sedikit ya, karena dapat tempatnya bukan klaster, tapi dia tanahnya ngantong, jadi cuma 2 rumah di situ, ada jalannya sendiri gitu, ada pagarnya sendiri gitu. Jadi rimbun sama pohon, dan banyak yang harus gue rubah sih, karena gue kan suka rumah tipe farmhouse ya, American Classic, farmhouse gitu-gitu. Jadi tipe rumah gue Conjuring lah. Kalau nonton Conjuring 1, tipe-tipe rumah gue Conjuring lah gitu. Jadi gue pengen konsep suasana, kebetulan rumah gue seperti hutan, jadi gue pengen rumah konsepnya begitu. Ya kayak rumah-rumah di toilet lah. Ya alhamdulillah rezeki dari sini. Alhamdulillah dapat rezeki dari sini. Pelan-pelan ditabung. Sebenarnya nabung udah lama. Karena saya kan, gue tuh orang nggak suka belanja. Ini aja baju dikasih semua gitu loh. Dari ini topi, ini sendal, sumpah gue nggak bohong. Ini doang yang beli. Semua dikasih. Ini doang yang beli, semua dikasih gitu. Gue memang orang nggak suka belanja, jadi memang diri dulu nabung. Gue juga nggak suka jalan-jalan. Bukan nggak suka jalan-jalan, suka jalan-jalan. Tapi gue ngerasa kayaknya uangnya ditabung dulu deh gitu. Tahu diri lah gitu kan. Banyak yang harus dibeli. Selalu menerapkan itu, ya udah sabar. Ya kalau nggak ada duitnya, ya udah mau gimana gitu. Kalau nggak ada duitnya, ya udah disuruhnya mungkin dibelinya nanti, ya udah. Atau mungkin nggak harus beli yang itu, beli yang ini aja gitu, yang kayak begitu. Uangnya cukup yang ini, dan ini kebutuhan, ya udah. Nanti mungkin nabung lagi, dapat rezeki lagi lain lagi, baru baru untuk
bisa beli yang diinginin gitu. Anak-anak itu selalu sweet banget ya, namanya Aurel sama Jill tuh kayak mereka tuh anak yang menurut aku kita para orang tua nih harus bahagia banget punya anak kayak Aurel Azriel. Kenapa ya? Anaknya tuh nggak pendendam, nggak pemarah, nggak pernah andai dia sakit hati atau apa banyak kan disimpan tipenya. Dia misalnya kesel sama aku, kesel sama siapa gitu, kesel sama bapak dia lebih menahan diri gitu. Dia nggak mau ada orang-orang yang tersakiti. Anaknya tuh ngejaga banget gitu. Rasa kehilangan pasti ada lah, kan kita soalnya kan kemana-mana bareng, iya. Ya dari kemarin kepikiran dia terus sih, jujur aja ya. Lagi ngapain ya dia, apa gimana. Kangen banget lah. Apalagi kan kita dari dulu selalu bareng. Birthday Jill, panjang umur, sehat selalu. Jill ini semoga makin ganteng, langgeng sama Sarah. Jadi kesayangan Bunda Pipi, sayangan kakaknya juga. Biasa aja, aku senyumin aja. Gak pernah mau ambil pusing ya. Jadi ya udahlah. Ya namanya hidup pasti ada pro dan kontra. Biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah berlari. Usia yang matang, usia dewasa, udah bukan main-main lagi. Harus lebih baik lagi ke depannya. Harus bisa lebih sabar. Kenal juga enggak, kita susah, senang nggak minta dari beliau. Itu mah orang yang kurang kerjaan. Yang suka ya lihat, yang nggak suka ya nggak usah dilihat. Giliran Orang lain yang pakai nggak berisik, tapi cuma saya aja kalau saya pakai tuh kayaknya berisik gitu. Kan awal-awal saya nyanyi juga udah Korean style. Fashion stylist saya juga tidak mungkin kasih sesuatu yang salah di badan saya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya kan. Jadi pondasinya juga insya Allah harus kuat. Katanya udah beli rumah juga. Ya Allah, amin. Doakan saja. Yang penting sehat semua, panjang umur, berkah, banyak rezeki, karir semakin sukses, banyak yang support juga. Selain banyak yang ngehujat, tapi kan lebih banyak orang yang sayang sama saya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.